Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Nur Indah Sari Radin akan mempresentasikan tugas saya untuk koneksi antar materi topik 3 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE membangun kompetensi untuk memahami dan mengelola emosi, menjalin hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini ada 5 kompetensi Kastel. Materi kedua ada EMC2. EMC2 terdiri dari empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Empati berguna untuk membantu guru dalam memahami kondisi dan kebutuhan unik setiap murid, sehingga bisa tercipta pengalaman belajar yang lebih personal. Kemudian ada mindfulness. Mindfulness berguna untuk guru dan murid dalam menciptakan kesadaran penuh terhadap proses pembelajaran, sehingga tercipta fokus pada perkembangan bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga ada compassion. Compassion itu berguna untuk membangun iklim belajar yang suportif, di mana setiap murid merasa diterima dan didukung dalam setiap prosesnya. Terakhir ada critical inquiry. Critical inquiry berguna dalam mendorong murid untuk berpikir kritis dalam memahami dunia di sekitarnya dan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Materi ketiga ada experiential learning. Experiential learning merupakan metode pembelajaran yang diungkapkan oleh konsep Kolb pada tahun 1984. Dalam pendapatnya, Kolb mengungkapkan bahwasannya experiential learning itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah belajar adalah proses bukan hanya hasil akhir. Yang kedua, belajar sebagai relearning. Yang ketiga, belajar melalui adaptasi dan penyelesaian konflik. Yang keempat, belajar melibatkan aspek kognitif, emosi, dan perilaku. Yang kelima, belajar terjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Dan terakhir adalah belajar dapat menghasilkan pengetahuan. Adapun koneksi antara ketiga materi, yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional membangun landasan keterampilan sosial dan emosional agar murid merasa aman, nyaman, dan percaya diri dalam belajar. Sedangkan EMC2 meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan murid serta sesama murid sehingga tercipta pembelajaran yang lebih personal dan suportif. Nah, experiential learning itu mengaktifkan pengalaman nyata dalam pembelajaran sehingga memungkinkan murid untuk belajar dari lingkungan dan pengalaman mereka sendiri. Nah, kesimpulannya, pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya menekankan keamanan emosional, relevansi, dan kemandirian dalam belajar. Pembelajaran sosial emosional, EMC2, dan experiential learning saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik, bermakna, dan memberdayakan murid. Kolaborasi antara guru, murid, dan lingkungan belajar sangat penting untuk mendukung pertumbuhan akademik dan sosial emosional murid. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih dan see you next. Bye.